Oke. Oke, kita langsung mulai saja ya Bu ya. Sebetulnya mungkin masih ada peserta yang lain, tapi mungkin akan lebih lama lagi ya waktunya kalau menunggu. Jadi kita sambil berjalan saja ya Bu ya. Kayaknya sepertinya sama saya lah, Bu. Oh gitu. Heeh. Oke, nggak masalah Bu. Saya izin share screen aja ya. Ya, Bu, siap. Ibu sudah pernah mengikuti yang mana waktu itu? Apa sudah selesai semua atau belum? Saya masuknya kadang terlambat, Ibu, karena saya masih mengerjakan modul atau mau perangkat modul apa? Modul ajar tuh, Bu. Jadi saya cuman just mendengarkan aja, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Berarti kita bisa coba dari yang soal-soal tryout-nya aja ya. Ya, Ibu. Iya, ini ada eh, soal-soal dari yang tryout dan memang sedikit banyak bukan mirip ya, memang ini diambil dari soal-soal aslinya ketika ujian PPG ya. Ya, Untuk Ibu. yang waktu tahun 2023 angkatan kedua itu yang terakhir, kemudian di 2024 angkatan ketiga sebelum masuk yang piloting-piloting gitu ya. Nah, ini Ya, adalah Ibu. soal-soal ya, ini adalah soal-soal yang dihadapinya seperti ini. Tapi memang untuk kategori soal sudah masuk apa namanya SJP dan PJK sudah kalau untuk kategori soal. Hanya saja Ya. beda istilah saja. Oke, kita bisa lihat di sini ada soal. Kalau misalnya penyampaiannya soalnya dalam bahasa Inggris karena memang ini untuk jurusan bahasa Inggris ya, tapi tetap Ya, Ibu. saja untuk apa namanya penjelasan akan saya sampaikan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini sebelumnya memang saya berniat untuk mendisklaimer ya, disklaimernya apa? Karena begini, jadi ada yang protes setelah ada yang komplain setelah mengikuti bimbel ini jawaban dia merasa sudah betul semua, tapi kenapa poin masih kurang? Nah, ini di sini nanti akan ada beberapa soal yang jawabannya bisa lebih dari satu. Begitu apa namanya statementnya. Jawaban bisa lebih dari satu katanya. Nah, maksud jawaban bisa lebih dari satu itu jangan sampai kita hanya memilih dua dengan Ya, pembenaran bahwa kan dua juga lebih dari satu, bukan. Tapi dari seluruh opsi kita pilih yang betul. Mau yang itu benar. tiga ataupun empat ataupun lima, selama itu lebih dari satu. Tapi jangan hanya menjawab dua, hanya karena dua lebih dari satu. Jangan, karena tetap ketika kita kurang memilih, poinnya pun akan berkurang. Itu yang membuat poin Bapak Ibu yang mencoba tryout di Kemendikbud di website Kemendikbud itu tryoutnya itu poinnya masih tetap Kurang. kurang atau setelah mencoba satu kali dicoba dua kali malah jadi turun. Nah itu karena merasanya kan dua itu lebih dari satu. Ya memang, tapi sebetulnya kalau jawabannya diminta lebih dari satu, klik jawaban yang memang benar. Ya. Jadi jangan hanya dua, hanya karena dua itu di atas satu, jangan gitu. Itu yang akan mengurangi poin-poin Bapak dan Ibu gitu, seperti itu. Oke, kita lihat ya Bu ya. Di sini kita mau lihat untuk soal yang pertama. Oke, kita besarkan dulu. Oke, middle school English teacher. Oke, di situ ada soal bahwa di sana itu adalah Pak Adam itu katanya ingin memperkenalkan. Nah, jadi dari soal sepanjang ini triknya adalah kita cari istilah tertentu, istilah khusus dari soal ini. Dari soal ini silahkan dibaca secara skimming atau secara sekilas. Apa nih yang didapatkan? Yang didapatkan adalah satu, di sini ada jenis expository text. Kemudian yang kedua, apa yang ingin ditingkatkan yaitu kemampuan membaca Reading. siswa dengan critical thinking Ah, atau cara berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis bagi siswa, kemudian kemampuan readingnya yang ingin ditingkatkan oleh Pak Adam ini. Nah, di sini dia memakai expository text, jadi jenis teks yang expository. Bagaimana katanya caranya?
dengan situasi yang diberikan, katanya strategi apa yang masuk ke dalam student center atau yang berpusat kepada siswa yang efektif, yang akan bisa menolong Pak Adam untuk menjangkau tujuannya. Berarti kita tadi sudah tahu ya, kita tadi sudah menggarisbawahi ada expository, ada reading, ada Iya, critical thinking. iya, Ibu. Nah, silahkan di situ kita akan mencari jawabannya. Encouraging student right essay. Oke, sambil saya panggil juga ya di grup ini untuk barangkali yang lain. That's it. Yeah. Organizing classroom debate and the course. Oke, kira-kira menurut Ibu apa namanya? Jawabannya yang mana, Bu? C. Organizing. Yang C. C, Bu. C. organizing a classroom debate. Iya, Ibu. Oke, kita lihat tadi apa katanya ingin yang namanya Reading. critical. Thinking. Oke, sebentar ya Bu ya, ada telepon dulu sebentar. Oke, mari kita lanjutkan ya Bu. Tadi tuh dilihat adalah critical thinking Thinking. di sini ya. Nah, Iya, kalau Ibu. misalnya kenapa sih pilih yang C? Karena di sini di dalam opsi jawaban katanya ada Ada critical. critical thinkingnya. Seperti itu mungkin ya. Iya, Ibu. Iya, apa namanya kerangka dasar berpikirnya. Iya, betul ya, Bu ya. Jadi di sini kita akan kenapa sih si Pak Adam itu katanya lebih baik pakai eh, debat di kelas? Karena apa? Karena di sini dia ingin meningkatkan cara berpikir Kritis. siswa kritis. Kalau cara berpikir siswa kritis itu kita Selalu biasanya harus melihat dari apa? debate. Harus melihat dari cara berpikir siswa kritis. Harus dilihat dari apa, Bu? Kalau yang Dilihat dari namanya critical thinking skill itu pakainya apa? cara dia berpikir secara berbicara gitu, nah, Bu. Organizing Jadi classroom. bukan berdasarkan yang ada di dalam buku atau bukan berdasarkan yang ada di dalam materi pelajaran full seperti yang ada di dalam textbook buku seperti itu bukan. Kalau yang namanya sudah critical thinking itu, Critical. kalau sudah critical thinking itu berarti dia sudah bisa Berpikir sendiri. mengungkapkan pendapatnya sendiri, berpikir sendiri, kemudian dia sudah logika berpikirnya jadi logical thinkingnya juga sudah jalan. Jadi ini biasanya dilakukan, strategi ini dilakukan pada siswa-siswa yang memang sudah jadi. Dalam artian dengan kemampuan belajarnya yang sudah di atas rata-rata. Karena kalau misalnya untuk kemampuan belajarnya, mohon maaf, misal masih di bawah KKM, agak susah ini untuk menggiring Critical ke thinking-nya. proses cara menemukan critical thinking skill strategis itu.
Nah, kalau critical thinking strategis di sini biasanya dia akan muncul kalau di dalam project ya. Jadi Oke. ada yang namanya PJBL, Project Based Learning. Nah, di sini critical thinking itu akan muncul ketika si guru menerapkan strategi dengan PJBL atau Project Based Learning. Kenapa? Karena di project ini guru boleh dibilang melepas siswa untuk belajar sendiri, menentukan pendapat sendiri, tapi tetap dengan di limit atau dibatasi atau dibimbing oleh gurunya. Jadi di sini kita ambil jawabannya adalah yang Si. D. Hah? Conducting D. project-based learning activities Ya. where students create and present solution to local environmental problem. PBL. Kenapa ngambilnya project-based learning? Karena di sini adalah student create sendiri. Jadi dia siswa itu dipaksa untuk bukan dipaksa ya, siswa itu apa namanya distimulasi ya eh, supaya dia itu critical thinkingnya jalan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara suruh mengerjakan project gitu. Kalau misalnya untuk debate itu lebih ke keberanian dia untuk speaking. Sedangkan di sini yang kita lihat itu Reading. adalah bukan speaking yang ingin ditingkatkan itu Reading. critical thinking dengan reading. Nah, makanya kenapa where student create, berarti student harus meng-create, siswa harus membuat project. Berarti dia ada readingnya, dia membaca, membuat project, gitu. Membaca, membuat project, kemudian di sini juga critical thinkingnya dituntut untuk dimunculkan. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lihat di sini Miss Pita. Oke, nah kalau ada kata-kata there can be more than one correct statement, katanya jawaban bisa lebih dari satu. Nah, Jadi pilih satu. jawaban yang betul. Jadi jangan hanya dua, hanya karena dua itu lebih dari satu, jangan. Jadi pilih jawaban yang menurut Ibu memang betul. Meskipun itu mau pilihannya misalnya empat atau pilihannya lima atau betul semua, ketika memang itu betul, boleh dipilih. Itu yang bisa mengurangi ataupun menambah poin. Kita lihat, Mr. Pita is an English teacher who is designing a lesson plan aimed at improving student attitude, learning, and their abilities in listening and speaking discussion text. Berarti di sini istilah yang kita apa namanya garis bawahi itu adalah listening and Speaking. speaking discussion text ya. Berarti kita harus ada listeningnya, harus ada speakingnya. Yang mana nih yang masuk? Ini masuk dah, Bu. Listening skill. Engage student in various activities to promote active listening skill, such as summarizing, Yang paraphrasing, perikatnya asking. ada description-nya, Ya, yang bisa ada indication-nya, ada itu provide party vocabulary. Yang vocabulary-nya, Bu. Provide vocabulary-nya. student with Oke, coba kita ah, lihat. Untuk yang A, B, C, D, E. Yang mana saja yang masuk? Kan katanya jawaban bisa lebih dari satu. yang during discussion sama provide student with memorization drill which enable student and Coba kita vocabulary. lihat provide student with memorization drill which enable student to internalize information, enhance recall abilities, develop stronger memory skill to retain facts, formula, and vocabulary. Tadi yang diminta apa? Listening dan Speaking. ya, listening dan speaking. Kalau A masuk tidak? Yang skill summarizing presence asking meminta masuk dah, Bu. Yang A masuk tidak? Tapi itu listening skill. Coba. Kalau yang jelas-jelas masuk di sini adalah yang D ya. Provide student real life task Jadi as scenario that require them to apply their listening and speaking skill in practical context. Itu udah masuk banget. Berarti untuk jawaban yang awal itu D. ya. Kemudian kita belum lihat jawaban yang E. Kita lihat di sini
Write down the ideas, construct meaning independently, work in the field, analyze discussion text, write down the ideas. Yang C itu di writing, berarti nggak masuk. Kemudian yang B itu where student have express their opinion speaking. Berarti masuk tidak? Masuk, kan masuk di antara listening dan speaking. Berarti yang masuk itu A, B, D. D. Yang E masuk tidak? Di situ ada vocabulary skill to provide memorizing. Menyediakan siswa atau memfasilitasi siswa untuk proses hafalan yang lebih jauh, untuk menghafal lebih banyak. Nah, ini bukan listening, ini bukan speaking, bukan writing, ini masuknya ke memorizing, reading and memorizing. Berarti dia nggak masuk ke mana, Mak? Mana? Ke listening nggak masuk, ke speaking nggak masuk. Berarti jawaban yang betul adalah 3. Ada A, ada B, dan ada D. Iya, tiga poin. Nah, ketika ibu menjawab 1, betul enggak? Betul, tapi poinnya kurang. Ibu menjawab 2, betul tidak? Betul, tapi poinnya kurang. Poin sempurna di berapa? Di 3. Nah, seperti itu yang biasanya kita lupa. Atau, yang penting udah lebih dari 1, udah aja. Yang lain nggak dibaca, nggak dianalisis. Nah, ini yang mengurangi poin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini masih soal yang sama ya tadi ya. Oke, silakan dilihat ini soal berikutnya. Miss Gina recognize the importance of creating a safe supportive learning environment. Spiritual development, kita ambil istilah khususnya. Ada spiritual development, ada moral value, dan ada self-reliance. Self-reliance itu adalah kepercayaan di diri. Jenis teksnya adalah short functional announcement. Jadi katanya jenis teksnya adalah teks pengumuman pendek. Pengumuman pendek, kemudian di sini yang ingin disupport, yang ingin dikembangkan adalah sisi spiritual, sisi moral, nilai moral, dan sisi kepercayaan diri. Mana katanya di bawah ini pernyataan yang akan bisa menaikkan sisi regionalnya dengan sisi pembelajarnya. Analyzing, analyze community surveys, notice and how the act of the volunteering aligns with value of having in many religion. Kenapa analyzing? Sini ada many religion. Satu itu ada many religion, kaitannya dengan yang tadi, kaitannya dengan spiritual development. Kemudian kenapa analyzing? Kaitannya adalah di sini ada self reliance. Kalau self reliance itu adalah kepercayaan diri. Kalau sudah bisa menganalisis berarti dia sudah percaya bahwa diri dia mampu, dan ketika analisisnya betul itu akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi siswa belajar untuk menganalisis suatu menganalisis suatu kegiatan atau menganalisis suatu fakta seperti itu. Ketika analisisnya betul berarti nanti kepercayaan dirinya pun akan meningkat. Gitu. Betul ya jawabannya yang analyzing a community service notice and how the act of with values of helping in many religion. Bu, kok nya ABCD-nya panjang-panjang? Ya biasa untuk ngejebak supaya kita memilih yang salah. Oke, kita lanjut ya, Bu. Oke, soal berikutnya kita ambil yang Mr. Tony. Oke, Mr. Tony. Oke, Mr. Tony teaches student how to write. Nah, berarti di sini istilah khususnya apa yang diambil? Prosedur ya, Bu ya. How to write. Okay.
Write write announcement announcement. berarti kemampuan untuk menulis Menulis. ya. Writingnya yang di apa namanya yang di garis bawahi itu writingnya. Writing berarti serius. Kemudian apalagi nih? Apakah ada lagi? Ibu barangkali mau sambil makan, mau sambil minum, mangga silahkan. Silahkan ya Bu ya, ini kan kita istilahnya, kita kemasannya bukan pembelajaran di kelas ya. Silahkan Iya Ibu. barangkali mau sambil minum. Iya Ibu. Oke, kita lihat nih di sini. Yang Mister Tony ini. Silahkan dilihat dulu kira-kira ini apa nih Oke, ininya. right. Istilah khususnya. Istilah khususnya adalah di sini writing. Kemudian istilah berikutnya adalah, ada lagi kah? Di sini Pedestrian. konteksnya real world konteks dunia nyata. Inginnya krusial untuk komunikasi yang efektif katanya. Berarti yang kita garis bawahi adalah writingnya ya, writingnya. Jadi dari A, B, C, D, E silahkan pilih yang mana. Tidak Bu, ada writernya. Yang mana Bu? Yang C ya. Iya C, ada writernya. Oke, mari kita lihat. Yang C kita baca. A series of worksheet that ask student to copy and fill in pre-written announcement template. Betul ya Bu ya, karena kita kan tadi yang di garis bawahi itu adalah Writing. writing activities. Ya betul, jadi kita ambil yang pre-written. Betul. Pre-writtennya ya, pre-written announcement template. Ya betul itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. A group of students has recently completed a unit of report text. Report Istilah text. khususnya kita ambil report text. Apa reading and viewing comparison. Reading comparison. Ingin effective learning strategy katanya. Kemudian yang ingin dikembangkan adalah analyzing, interpreting report text. Interpreting itu apa? Menginterpretasi. Jadi untuk mempresentasikan report text biasanya di depan kelas. Berarti yang ingin dinaikkan itu atau ingin ditingkatkan itu adalah analyzing dengan interpreting. Yang mana yang A, B, C, D, E yang masuk ke analyzing, interpreting. Tentu saja di sini melibatkan yang namanya pemahaman siswa dengan cara berpikir kritisnya. Ingat, di sini ada masuk lagi ke critical thinking skill. Tadi sudah saya bilang di soal sebelumnya, critical thinking skill itu biasanya melibatkan apa? 99% dia melibatkan project ya. Project based learning atau PJBL. Nah, kita ambil aja dari A sampai dengan E cari yang project. D berarti Bu, ada project involving comparison. Tadi sebelumnya Ibu jawabannya apa kira-kira? D Tadi nih Bu ya sebelumnya berarti. Ibu memilih apa jawabannya, Bu? Tadinya itu ada kalau multimedia itu tuh karena Multimedia presentation showcasing application of report text. Di sini multimedia presentation. Multimedia presentation betul untuk interpreting, tapi dia tidak melibatkan PJBL. critical thinking skill. Kalau critical thinking skill itu yang dilibatkan adalah projectnya. Kita lihat di yang B. Yang B juga sebetulnya betul, karena di sini ada presentation. Presentation sama dengan interpreting, sama. Tapi kita lihat di opsi yang B, kita punya project, ada analisisnya, ada pembandingnya, comparisonnya. Comparison berarti di sini masuk ke comprehension, membandingkan. Berarti kalau membandingkan, sudah bisa membandingkan berarti dia memahami bentuk-bentuk atau perbedaan-perbedaan dari report text. Di sini ada
Organize, kolaboratif, project. Projectnya ada, analisisnya ada, Oke. comparisonnya ada. Di sini masuk ya. Projectnya Oke. untuk apa? Untuk mengungkapkan critical thinking skill. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Karena kalau yang B dia hanya yang diambil hanya interpretingnya saja, yang lainnya tidak masuk. Meskipun sama-sama dari cortex ya, Bu. Iya, Bu. Ya, lanjut. Mrs. Rati. Oke, kita lihat istilahnya. Istilah khususnya adalah How to use. procedural text. Ya. Kemudian dia ingin apa nih? Strategi yang efektif, mempergunakan digital kamera, Oke. procedural text. Nah, yang mana nih pilihan jawabannya? Katanya harus pakai yang mana? Media format informationnya. Step by step itu ya, Bu ya. Yang mana, Bu? Yang C, Bu ya. Ke Written step by step itu ya? Iya, step by step karena dia how to use kan. Betul, Prosedur step. betul ya, Bu ya. Apalagi kalau Ibu mengajar SMP kan, Bu? Iya, Bu, SMP. Iya, SMP itu biasanya di kelas 9 kan procedural text ya. Kalau Iya, sekarang ya di Ibu. Purner itu procedural text itu masuk di kelas 7 ya, Bu ya. Iya, Bu. Tapi saya belum kelas 7 belum, Bu. Kayaknya Nah, semester 2 itu, Bu. oh, hmm. Nah, setahu saya procedural text itu adanya di kelas 9 dan memang procedural Iya, text itu yang di garis bawahi adalah dia ada step by step instruction manualnya step by step. instruction-nya, ya. Biasanya pakai bullets atau pakai number. Atau nomor satu ya, number. Iya, jadi betul jawabannya di sini adalah C ya, karena memang kita menggarisbawahinya adalah procedural text, Prosedur. yaitu step by Iya, Bu. step, clear instruction, and number. Nah, jadi dikasih nomor atau dikasih simbol dengan instruksi yang jelas eh, dari langkah ke langkah gitu ya, tertulis secara manual seperti itu. Manualnya seperti apa metodenya gitu. Oke, next kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, student in Miss Lia 7 grade. Ini kelas 7. Silahkan dibaca dulu. Student ini Linginnya 700. ini critical listening speaking skill. Jenis teksnya news item. Abilities. Berarti kita ambil yang ada listeningnya, ada Speaking. speakingnya, So, kemudian critical listening. yang bisa membangkitkan daya berpikir kritis siswa. Critical berarti yang ada PJBL tadi ya, Bu ya. Coba yang mana? Learning discussion participation. Critical listening. Critical apa ya? Eh, D apa ya, Bu ya? Yang D atau yang mana? D ya, Bu ya. Dia di sini speaking, listening and speaking. Ya, Bu, D ya, Bu. Karena di situ ada critical listening, development, practice, critical, focus, factual, recall, and comparison. Ya, ibunya mana loh?